kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong panjang apa lebar gitu, atau pendek? Kenceng banget. Biar luas lebih panjang kali lebar. Panjang atau lebar kali pendek. Itu baru. Tanggul, Pak RT, Oh, benar kan? kita, Iya. kelihatan. Ada teman-teman dan juga yang hadir pada hari ini. Pertama saya ingin bilang bahwa jangan pesimis, jangan berkecil hati atau jangan bersedih. Kalau niat dari kita teman-teman ingin membuka atau menggerakkan dan memanfaatkan lahan masyarakat, tapi peminatnya tidak banyak, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, Pak. Dalam konsep apapun pemberdayaan di mana-mana, yang namanya penggerak itu nggak cukup banyak orang, nggak perlu cukup banyak orang, cukup 2-3 orang saja, asalkan dia mau menginisiasi dan mau menggerakkan, maka saya yakin orang-orang di sekitar pasti akan ikut. Wis, itu mah rumus dimanapun. Kalau sudah ada hasilnya baru pada. Kalau belum ada hasilnya, ya resikonya ya kita pasti dicemooh. Ya, tanam apa sih? Kalau beli sih pasti kayak gitu, Pak. Itu udah biasa lah. Saya sudah sering menemui hal itu. Tapi ya jangan berkecil hati, maju terus aja, Pak. Sampai menuju ke finish. Kalau sudah sampai finish, orang pasti akan melihat. Wah iya benar nih, gitu kan. Oh ya ikut semua akhirnya kan gitu. Pasti di mana yang namanya penggerak, gitu kan. Pasti dipikirnya orang gila, orang edan. Jadi tenang aja Mang Dul, jangan takut. Ini segini aja udah cukup. Saya tuh sudah terbiasa. Saya bisa sampai hari ini berawal dari saya nggak punya kenalan siapapun di Indramayu, Mas. Ketika masuk di Indramayu tuh saya nggak punya kenalan apapun, karena SMP saya di Malang, SMA saya di Cirebon, kuliah S1 saya di Unsud, kuliah S2 saya di UI. Begitu lulus UI ke Indramayu saya nggak punya teman. Bayangkan, saya cuma punya teman satu. Dari satu teman itu kemudian pelan-pelan, ayo sampai akhirnya teman-teman itu yang mengantarkan saya. Jadi sekarang jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Awalnya dipikir orang gila gitu kan. Wah nggak mungkin lah hilal pas waktu nyalon, nggak mungkin hilal jadi kayak gitu kan. Maderga timnya anak-anak kecil semua gitu kan. Tapi ya nggak usah didengerin gitu. Jalan aja terus kita ngabdi ke masyarakat, bikin kegiatan sosial, bikin kegiatan apapun, hadir di tengah masyarakat. Sampai pada akhirnya Tuhan meridoi gitu kan, apa yang kita inginkan terwujud. Baru ketika terwujud orang pada wah datang semua tuh. Kayak gitulah, itu udah rumus. Udah biasa saya menghadapi hal-hal kayak gitu. Jadi jangan takut. Itu yang pertama. Jalan terus saja Mang Dul. Apapun yang terjadi, apapun halangan, rintangan yang terjadi, selama masih punya niat baik, walaupun Mang Dul duaan aja sama saya, jangan takut. Jalan aja terus gitu kan. Iya gitu kan. Ya nggak usah takut, jalan terus. Yang pertama, jangan berkecil hati. Jalan terus apapun yang terjadi. Terus yang kedua, saya pengen bilang ke teman-teman. Mungkin beberapa bulan yang lalu di Tangdu kan hadir di sini kan. Saya bilang apa? Masih terngiang kan, ya kan? Tangdu bilang wah kita itu biasa dibohongin kayak gitu. Datang ke sini foto-foto rekam itu nggak ada. Gitu. Saya bilang lagi, saya juga sering dibohongin, saya bilang gitu kan. Ketika keinginan orang itu terwujud, habis itu udah ngilang, udah ber kayak gitu. Itu udah biasa. Dan saya nggak perlu jawaban yang lebar lah pada waktu itu. Ya tinggal kita buktikan. Malah justru teman-teman yang keteteran kan, saya yang kejar-kejar mana proposalnya, cepat gitu. Berapa kali saya tanya itu kan, ayo terus kan. Silakan tanya atau silakan cek, silakan lihat. Ada nggak dewan lain yang kayak gini? Coba, silakan. Pasti kalau di sodoran proposal pasti lari.
bener nggak? Iya boleh, pasti lari. Kalau nggak menghindar, kalau nggak pura-pura gitulah. Tapi ini masa yang ngejar mana gitu kan? Karena saya ngelihat di sini ini ada sedikit cahaya yang bisa menerangi gitu kan. Ada sekecil cahaya yang saya lihat ini wah bisa nih gitu kan. Asalkan tadi kuncinya teman-teman harus sebagai penggeraknya harus beneran gitu kan. Ya, harus beneran sebagai penggerak, udah jangan takut apa. Saya melihat itu sehingga saya merasa terpanggil dan saya merasa bahwa saya harus bantu nih teman-teman mewujudkan. Banyak anak-anak muda mimpinya tinggi ya, tapi mereka nggak tahu cara mewujudkan mimpi itu. Dan itu dulu saya rasakan. Nah, sekarang saya sudah tahu caranya gitu. Kewajiban saya adalah sharing atau menunjukkan jalan itu kepada teman-teman. Ini caranya ayo. Nah, kan gitu. Ya, tapi pelan-pelan. Yang namanya pemberdayaan itu nggak bisa instan, harus bertahap, lama. Nggak ada sesuatu yang instan. Makanya harus sabar dan jangan berkecil hati, jalan terus saja. Dan alhamdulillah hari ini ya apa yang kita rencanakan sudah sedikit menuaikan hasil kan. Bibit mangga dapat akhirnya kan, ada mangga ginju sama harum manis ya. Yang di pasaran itu harganya sangat tinggi nih, 2 bibit ini ya. Ke depan kan nggak selesai sampai sini. Tadi yang diinginkan oleh Pak RT, hortikultura gitu kan dan sebagainya, pasti nanti akan kita distribusikan lagi gitu. Tapi kita manfaatkan dulu yang ada nih. Hari ini yang adanya ini gitu kan. Karena proposal masuk ya, beberapa minggu kemudian langsung dapat kan. Berarti kan cepet banget nih prosesnya kan. Ya, di mana-mana proposal masuk paling kan beberapa bulan lah baru ada respon gitu. Ini beberapa minggu saja, dalam waktu beberapa minggu langsung direspon cepat gitu kan. Yaudah saya bilang, saya minta yang ada dulu. Dan apa? Oke ini ambil. Alhamdulillah kemarin dapat. Semoga dalam waktu dekat lah ada bibit-bibit hortikultura yang lain yang bisa kita. Tapi ini barometernya mangga dulu nih. Gitu. Jangan sampai nanti di mangga hasilnya juga nggak kelihatan gitu. Saya pengen membuktikan ke masyarakat gitu kan, bahwa anak muda itu bisa berkontribusi gitu kan. Bahwa anak muda itu punya mimpi. Saya pengen tunjukkan itu kan. Jadi kalian jangan minder atau jangan takut lahir dari keluarga yang tidak mampu, lahir dari keluarga yang broken atau apalah sebagainya. Jangan minder, karena itu bukan hambatan. Lahir dari rahim manapun, kalau kita punya mimpi, kalau kita mau bekerja keras, maka banyak orang-orang yang lahir dari keluarga yang tidak mampu jadi orang sukses, ya kan? Jadi jangan minder. Kan anak muda hari ini minder. Kita apa sih? Waktu kita mau ke becak, duit kan. Jadi mereka sudah putus asa di tengah jalan dulu. Padahal untuk menggapai itu bisa kita lakukan. Makanya saya nggak mau nih ada anak-anak muda yang nasibnya seperti itu. Ayo kita lakukan yang bisa kita lakukan. Kan gitu. Terus yang berikutnya, bibit mangga ini kalau memang mau didistribusikan ke masyarakat, mungkin udah ngedata ya? Udah ada ya? Udah datanya, tapi nanti kita inilah kira-kira pasti soalnya yang hadir sekarang. Silakan, karena teman-teman yang tahu kan siapa yang punya lahan sekian berapa gitu kan, ininya siapa yang punya lahan sekian, yang mau ditanami berapa, nanti yang mau ditanam bibitnya kan gitu. Silakan saya serahkan ke teman-teman kalau untuk situ. Tapi hari ini kalau mau coba tanam di mana, saya siap untuk temenin nih. Ayo kita nanti
tanam di beberapa rumah, misalnya di rumah Pak RT atau di rumah Pak RT gitu kan, atau di mana di sana nggak apa-apa, yuk kita misalnya jalan kaki juga nggak apa-apa kan, bebas mau di rumah mau di sana juga, ayo saya pasti akan temenin. Bapaknya mau nanam di mana? Ya, pokoknya yang siap dulu aja lah. Yang sekarang ada orangnya dan lahannya sudah ada, ayo kita tanam di sana gitu kan. Bareng-bareng nanti habis ini kita ke sana aja dengan kita ke lapangan ya. Jarim, Bersatu kita maju, bersama kita bisa. Baik, ini perwakilan dari Korimda, forum dari Bersatu, baik dari RT Kuntang maupun RT Kendayakan. Karena Darim itu terbagi dua wilayah, yang satunya masuk Kecamatan Grisi, dan yang satunya lagi masuk Kecamatan Losarang. Berkaitan dengan penerimaan bibit mangga ya, kebun benih mangga dari Mas Hilal. Kami sangat berterima kasih banyak kepada Mas Hilal atas bantuannya menjembatani kami dengan dinas terkait bibit mangganya. Alhamdulillah untuk respon di masyarakat Darim tersendiri terkait bantuannya itu sangat diharapkan dari dulu, bahkan bukan hanya mangga tapi horti-horti yang lain. Dan kami berharap untuk kedepannya bisa berkelanjutan. Sekali lagi untuk Mas Hilal, terima kasih banyak sudah mau menemani kami.